silahkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu boleh minta waktunya sebentar Bu? Iya silahkan. Jadi duduk ya Bu ya. Perkenalkan Bu, nama saya Farod Sabrijal Bahtiar. Kebetulan saya ada pergantian dinas dengan teman saya. Ini dengan Ibu siapa Bu? Namanya Bu? Dengan Ibu Azhar Nur Aulia. Oh, Ibu Azhar Nur Aulia ya. Suka dipanggil apa Bu? Azhar. Azhar ya. Oh, saya panggil Azhar aja ya. Azhar, kedatangan saya di sini akan melakukan tindakan penyuluhan yang dimana terkait penyuluhan hipertensi. Kemungkinan di sini Ibu Azhar sedang mengalami. Ya Ibu ya. Bu, gimana Bu perasaannya hari ini Bu? Sesak napas, terus kadang suka sakit kepala yang berlebihan juga. Oh, sakit kepala ya Bu ya? Sesak napas. Selain itu ada lagi Bu yang dikeluhkan Bu? Kadang mual juga. Mual. Oh ya Bu. Baik Bu. Sekarang saya akan mengontrak waktu ya Bu untuk melakukan penyuluhan ini. Sekira-kiranya waktunya yaitu 10-15 menit Bu. Dan tempatnya kita di sini saja ya Bu ya. Dan topiknya itu tentang penyuluhan hipertensi. Oke Bu, bersedia Bu? Iya bersedia. Baik Bu ya. Azhar, kita akan melakukan penyuluhan. Posisinya mau berbaring apa duduk? Duduk saja Pak. Boleh, saya bantu ya. Duduknya. Oke. Baik. Sebelum dilakukan penyuluhan, apa sih yang dikeluhkan oleh Azhar? Sakitnya gitu yang dikeluhkan selain tadi pusing, mual, apalagi yang dikeluhkan yang utama? Yang utama sering pusing berlebihan yang emang amat sangat gitu Pak. Terus sering sakit dada juga. Sakit dada ya sama pusing yang berlebihan. Nah baik, sekarang kita ke penyuluhan ya langsung. Di sini saya bawa leaflet, yaitu untuk mempermudah menjelaskannya. Nah, di sini boleh dilihat sama-sama, yaitu penyakit hipertensi ya. Di mana ada pengertian hipertensi. Terlihat tak? Terlihat? Ya. Nah, di sini kita ulas dan kita baca bersama-sama, kita pahami. Hipertensi adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Biasanya hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140 sampai 180 per 20 mmHg. Nah, di sini juga ada penyebab hipertensinya, yang dimana hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Mari kita bahas ya satu-satu. Hipertensi primer yang dimana sering sekali penyebabnya terjadinya hipertensi pada kebanyakan orang dewasa tidak diketahui. Hipertensi primer cenderung berkembang bertahap selama bertahun-tahun. Jadi primer ini kalau kepada penyakit dewasa itu seiringnya itu bertahap, jadi bertahun-tahun penyakitnya. Dan untuk hipertensi sekunder, di mana yaitu obstructive sleep apnea atau OSA, itu masalah ginjal, tumor kelenjar, adrenal, masalah tiroid, cacat di bawaan pembuluh darah, dan obat-obatan. Itu adalah penyebab-penyebabnya Bu. Nah, mari kita buka ya Bu ya. Selanjutnya Bu. Nah, di sini ada tanda gejala hipertensi Bu. Yang dimana gejalanya itu biasanya yang tadi dikeluhkan Ibu sama sekali tepat gitu. Yang dimana sakit kepala, lemas, masalah penglihatan, nyeri dada, sesak napas, aritmia, dan adanya darah dalam urin Bu.
Nah, setelah ibu mengetahui gejalanya, kita menuju ke faktor resiko, Bu. Ini bisa dilihat ya, Bu ya. Di mana faktor risiko hipertensi ini yaitu berusia di atas 65 tahun biasanya. Konsumsi makanan tinggi, garam berlebihan, kelebihan berat badan atau obesitas, Bu. Biasanya kepada yang gemuk-gemuk gitu, yang terkena hipertensi ini. Ada riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, kurangnya asupan buah dan sayuran, jarang berolahraga, mengkonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein, mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, selain faktor resiko hipertensi, ada juga, Bu, kita ke pencegahan hipertensinya. Ini yang mungkin Ibu nanti bisa diterapkan, Ibu ya. Mengkonsumsi makanan sehat, Bu, batasi asupan garam, mengurangi konsumsi kafein yang berlebihan, berhenti merokok. Pasti di sini Ibu Hajar gak merokok kan ya? Nah, terus berolahraga secara teratur, menjaga berat badan, mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Nah gitu ya, Hajar ya. Nah, Ibu Hajar seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan nggak, Ibu Hajar? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang ditanyakan ya? Sudah paham berarti ya dari pengertian, penyebab hipertensi, gejala, faktor resiko, dan pencegahannya. Sudah paham? Nah, kalau seperti itu, boleh nggak saya minta untuk dijelaskan kembali dari pengertian hipertensi, penyebab hipertensi, gejala, faktor resiko hipertensi, dan pencegahannya. Garis besarnya aja yang dipahami. Boleh kalau misalkan ini boleh dilihat, Bu. Boleh, silahkan dijelaskan. Pengertian dari hipertensi itu penyakit tekanan darah yang terlalu tinggi. Lalu gejalanya itu sakit kepala, lemas, sesak nafas, nyeri dada ya. Kemudian faktor resikonya itu jarang berolahraga, sering merokok, terus terlalu banyak makan makanan yang berkafein. Kemudian pencegahannya itu sering berolahraga, makan makanan yang sehat, hindari orang yang merokok. Karena saya tidak merokok ya Pak ya, jadi saya harus menghindarinya. Kemudian berikan asupan garam juga. Nah, baik, pintar benar Ibu ya. Sudah paham, sudah memahami dari faktor resiko, dari pencegahan, penyebab, dan pengertiannya. Semoga nanti Ibu bisa diterapkan ya Bu ya. Dan sekarang baik Ibu, setelah dilakukan penyuluhan ini, bagaimana Bu perasaan Ibu? Alhamdulillah saya lebih mengetahui apa aja sih penyakit hipertensi dari mulai pengertian sampai pencegahan. Alhamdulillah kalau Ibu sudah mengerti dan sudah paham. Nah, sekarang saya mau tanya Bu, kalau tanda gejala dari hipertensi itu apa Bu? Lemas, ya pusing, kemudian sakit dada, sesak nafas, aritmia, ya. Ya, pintar Bu. Ibu sangat cerdas Bu. Nah, sekarang saya tanya lagi Bu nih, kalau cara pencegahan dari hipertensi itu seperti apa Bu? Cara pencegahannya itu sering berolahraga, hindari orang yang merokok, jangan terlalu banyak makanan yang berkafein gitu ya. Oh, pintar. Ibu sudah paham dan sudah mengerti. Dan sekarang rencana tindak lanjutnya Bu, Ibu nanti setelah tindakan atau penyuluhan ini selesai, Ibu bisa melakukan apa yang Ibu ketahui dari cara menghindari hipertensi, tadi pencegahannya gitu, cara pengobatan seperti apa, dan hindari yang tadi bahaya dan faktor risiko hipertensinya Bu. Jadi bisa diterapkan di rumah dan bisa di-share ke keluarga Ibu dan kerabat Ibu atau lingkungan di rumah Ibu ya Bu ya. Nah, setelah itu Bu, besok saya akan kesini lagi Bu untuk melakukan tindakan selanjutnya. Sebelumnya saya mengontrak waktu untuk besok itu kita ketemu lagi pada pukul 10 Bu. Tempatnya mau di mana Bu? Di sini saja.
sini saja ya Bu ya. Baik Bu, kalau seperti itu tindakan sudah selesai. Saya pamit Bu untuk kembali ke ruangannya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya, semoga lekas sembuh Bu.